Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Pak Kus. Perkenalkan, nama saya Michael Handoyo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk valuasi Goto sebagai pemenuhan ujian akhir semester keuangan berbasis nilai. Jadi di sini saya merekomendasikan untuk membeli Goto pada harga sekarang, yaitu Rp65 per lembar, dengan potensi upside sebesar 56%. Sedikit tentang Goto. Goto adalah perusahaan yang membangun digital ecosystem terkhusus pada bidang on-demand service dan juga dalam keuangan. Dan saat ini Goto sudah melakukan ekspansi ke Singapura dan juga Vietnam dan berencana untuk melanjutkan ekspansinya ke Southeast Asia. Untuk manajemen timnya sendiri, Goto dipimpin oleh Pak Patrick Waluyo, yang dimana beliau merupakan founder dari Northstar, artinya manajemen tim dan juga CEO-nya di sini adalah orang-orang yang kredibel dan juga berpengalaman. Goto sudah berhasil untuk mendapatkan lebih dari 50 juta konsumen dan bermitra lebih dari 20 juta merchant dan juga 3 juta driver. Sebelum saya masuk ke valuasi, saya ingin menjustifikasi terlebih dahulu apakah marketnya ada atau tidak bagi Goto untuk melakukan ekspansi. Dan di sini ternyata setelah saya menghitung dari total demand on demand service, e-commerce dan juga fintech di Southeast Asia dan Indonesia, ternyata marketnya besar sekali. Dan Goto ini baru berhasil meraih 1% dari total pasar teknologi di Indonesia. Selain itu, pasar ini selain besar, mereka juga bertumbuh dengan cepat, di mana fintech ini diproyeksikan akan bertumbuh dengan CAGR 15%, dan juga untuk on-demand service akan bertumbuh 9% CAGR-nya. Ini dari Mordor Intelligence yang memproyeksi. Dari key sukses factor-nya sendiri, kita bisa melihat bahwa Goto ini untuk sukses, dia harus punya basis pelanggan yang besar. Dan dari basis pelanggan yang besar, dia harus juga banyak bermitra, yaitu dengan merchant dan juga drivers dan juga perusahaan lain. Dari sini, Goto bisa menciptakan ekosistem digital yang terintegrasi dengan menggabungkan beberapa layanan digital. Selain itu, Goto juga perlu melakukan inovasi produk, yang dimana salah satunya mereka juga ada membuat sahabat AI, yang harapannya juga akan meningkatkan dari basis pelanggan. Untuk profitabilitas sendiri, margin Goto ini 3 tahun terakhir sangat meningkat, dan terakhir menghasilkan adjusted EBITDA 386 miliar di tahun 2024. Namun Goto ini masih mencatatkan kerugian pada net profit. Kemudian posisi likuiditas Goto ini juga kuat, di mana kasnya ada solid sebesar 21 triliun rupiah, sehingga mendukung ekspansi dan juga investasi jangka panjang. Oke, selanjutnya saya melihat bahwa setelah melakukan valuasi, dengan asumsi WACC sebesar 9,68, Goto ini diestimasikan punya nilai intrinsic value sebesar Rp100 per lembar, dan equity value-nya mencapai 120 T atau 7,3 billion USD, yang dimana itu merupakan kisaran harga Grab mau mengakuisisi Goto sekarang. Kemudian di sini saya juga merekomendasikan buy dan juga potensial profit sebesar 56%. Masuk pada proses valuasi, pertama-tama saya melihat terlebih dahulu dari kompetitornya untuk sebagai acuan pada EV dan juga EBITDA, EV EBITDA marginnya. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa Goto ini mencatat margin kotor yang tertinggi di antara pemain lain, dan rasio hutangnya itu juga paling rendah jika dibandingkan dengan yang lain, di mana DER-nya ada 0,42%. Artinya Goto ini kalau mau melakukan ekspansi nanti juga bisa didukung dengan struktur modal yang juga baik. Dari hutangnya sendiri karena masih rendah, dia bisa berhutang lebih banyak. Dan di sini yang mau saya highlight adalah terdapat potensi untuk valuasi pada EBITDA 25 kali jika Goto ini berhasil mencatatkan EBITDA yang positif. Saya menggunakan Uber sebagai benchmark karena saya merasa Uber lebih mature, lebih dewasa dibandingkan Grab yang baru-baru menciptakan profit, sehingga EBITDA sebesar 92 kali itu menurut saya terlalu tinggi. Jadi saya menggunakan Uber. Dan di sini saya ada beberapa asumsi. Yang pertama, WACC-nya 9,68%, di mana hitungannya akan saya jelaskan setelah ini. Kemudian tingkat pertumbuhan perpetual growth rate-nya sebesar 3%, dan juga exit multiple-nya nanti adalah 25 kali EBITDA. Dan untuk proyeksinya mengasumsikan adanya perlambatan secara bertahap, karena saya melihat bahwa on-demand service ini growth-nya masih besar, on-demand service dan fintech growth-nya masih besar, tapi pada suatu saat akan mengalami penurunan karena ada maturity. Jadi saya proyeksi di awal-awal growth-nya sangat tinggi,
hingga nanti akan ada masa penurunan secara signifikan ya. Kemudian di sini saya mengasumsikan OPEX-nya sebesar 10-15% karena nanti akan berpengaruh pada EBITDA yang akan saya gunakan, dan saya juga melihat persentase ini bisa dicapai melihat dari kinerja 3 tahun sebelumnya. Oke, di sini perhitungan cost of equity-nya pertama dari KE itu dihitung dengan CAPM atau Capital Asset Pricing Model, yang dimana risk free rate ditambah dengan beta dikali market return. Jadi di sini saya menggunakan market return dari IHSG selama 20 tahun terakhir supaya dapat dilihat kira-kira IRR-nya berapa selama 20 tahun terakhir tersebut. Dan saya mendapati cost of equity-nya sebesar 10,16%. Dan dari cost of debt, saya mendapati dengan mengurangi cost of equity dengan risk premium. Saya di sini tidak menggunakan interest secara langsung dibayarkan perusahaan karena ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi, mungkin dari perjanjian hutang dan sebagainya. Karena hal tersebut saya tidak bisa ketahui secara langsung, maka saya mengasumsikan di sini cost of debt-nya didapat dari mengurangi KE dan juga risk premium, dan ditambah, dan juga ada perhitungan teksnya, di mana teks ini juga bisa mengurang, yang di mana interest ini juga bisa mengurangi teks, jadi menambah benefit juga. Dan cost of debt di sini saya menggunakan 6,75%, dan dari capital structure-nya sendiri kita bisa lihat di sini bahwa debt itu hanya ada 14,13% dari total aset, dan juga most of it dari perusahaan itu didanai oleh ekuitas, yaitu 85,87%. Jadi dengan mengkalikan proporsi tersebut dan juga cost of debt dan juga cost of equity, saya mendapati WACC-nya 9,68%. Selanjutnya saya memproyeksikan pendapatan bersih dari Goto di sini akan naik dari 11,3 triliun hingga mencapai 127,8 triliun. Kembali lagi bahwa saya melihat bahwa marketnya ini ada, dan juga potensi Goto untuk mencapai segini juga besar. Jadi proyeksi revenue saya menggunakan CAGR sebesar 19%. Dan di sini yang paling besar pertumbuhannya adalah layanan on demand dan juga fintech, yang dimana fintech dan e-commerce stabil dan on demand lebih besar. Kemudian untuk porsi insentif pelanggan sendiri diasumsikan stabil pada 78%, yang dimana hal tersebut sudah meningkat dari tahun 2022 ke 2024 hingga 82%. Namun saya melihat bahwa saat ini pun banyak orang yang memprotes karena insentif yang terlalu besar untuk Goto sendiri. Saya mengasumsikan tidak sampai 82%, saya mengasumsikan akan lebih rendah di tahun berikutnya. Tapi saya juga harus mengkonsiderasi untuk pada poin yang tetap profitable bagi Goto. Dan kenaikan OPEX pun juga dijaga di kisaran 10-15% per tahun untuk akhirnya nanti membuka ruang untuk profitabilitas. Selanjutnya akan berlanjut pada valuasi. Di sini saya mengasumsikan gross profit stabil di kisaran 52-57%, dan saya melihat ini juga realistis melihat dari kinerja 3 tahun ke belakang, dan juga dari peersnya, kompetitornya sendiri ternyata gross profitnya di sekitaran segitu. Maka dari itu saya melihat ini masih realistis, dan jika Goto bisa menetapkan gross profit yang stabil dan juga net revenue yang stabil, di sini EBITDA dan NOPAT-nya masih tercermin negatif hingga tahun 2028, namun saya memproyeksikan akan positif di tahun 2029, mulai 2029, seiring OPEX-nya juga dijaga di bawah 15% dari pendapatan. Dan margin EBITDA-nya saya memproyeksikan bisa menembus 8% pada tahun 2033, jadi bisa 8% lebih. Kemudian arus kas bebas pun akan negatif, saya proyeksikan 4 tahun pertama, dan akan melonjak ke 11,8 triliun pada tahun 2033, dan juga 2036 akan menghasilkan 23,4 triliun. Dan terminal value yang dihasilkan di sini ada sekitar 370 triliun untuk kedua metode. Jadi di sini saya menggunakan dua metode, yaitu discounted cash flow dengan
terminal value-nya dihitung dengan perpetual growth rate dan juga terminal value yang dihitung dengan EV/EBITDA multiple. Oke, di sini saya akan menjelaskan pada perpetual growth rate terlebih dahulu. Dari sini saya mendapati ketika tadi terminal value-nya sudah didiskontokan dengan WACC yang saya asumsikan, saya mendapati enterprise value dari Gotoh ini sebesar 142 triliun dan juga setelah dikurangi dari hutangnya sebesar 43 triliun dan juga ditambah dengan cash-nya sebesar 21 triliun, saya mendapati equity value-nya sebesar 120 triliun. Dan dengan dibagi dengan outstanding share-nya, saya mendapati harga Gotoh per lembarnya itu 101,26. Dengan asumsi exchange rate 16.500, ternyata value Gotoh ini sebesar 7,3 billion. Yang dimana tadi merupakan harga yang dipertimbangkan oleh Grab untuk mengakuisisi Gotoh ini sendiri. Dan di sini saya juga melakukan analisis sensitivitas yang dimana ternyata perubahan WACC 1 poin ataupun perpetual growth rate-nya 0,5 poin dapat menggerakkan nilai dari value dari perusahaan itu 10 sampai 20 rupiah per lembarnya dan juga band terendah tertingginya berada pada 51 sampai 238 per lembar saham. Untuk struktur modalnya sendiri, enterprise value itu 142 dikurangi dengan utang bersih dan juga mencerminkan ini ada leverage yang moderat sehingga ada ruang untuk ekspansi yang besar. Kemudian cara kedua adalah dengan EV/EBITDA multiple yang dimana saya mendapati enterprise value-nya itu sebesar 147 triliun. Setelah dikurangi dari debt-nya dan juga ditambah dari cash-nya, saya mendapati equity value-nya sebesar 125 triliun. Dari sini setelah dibagi outstanding share, saya mendapat equity value sebesar 105 rupiah per lembarnya dan juga value-nya atau dalam USD 7,6 billion. Dan saya juga menggunakan sensitivity analysis di sini, di mana perubahan WACC 1 poin ataupun EV/EBITDA multiple 2 poin dapat memunculkan perubahan 9 sampai 10 rupiah per lembar sahamnya pada Gotoh. Dan di sini saya melihat mayoritas upside ini berdasarkan dari pasar. Tergantung pasarnya mau membayar berapa kali EBITDA multiple. Karena pada kondisi tertentu, pasar ini akan memvalue dengan EBITDA yang lebih tinggi. Contohnya seperti COVID kemarin, di mana saham teknologi itu sedang booming-boomingnya. Hal ini akan juga meningkatkan EV/EBITDA multiple-nya. Maka hal ini akan sangat tergantung pada kondisi pasar. Dan kunci realisasinya ada pada pencapaian EBITDA positif dan juga penurunan biaya modal untuk menurunkan WACC. Oke, selanjutnya saya juga menganalisis dari net working capital-nya. Jadi saya menganalisis di sini ada penurunan net working capital hingga 2026 yang dimana hal tersebut menambah likuiditas dari Gotoh sendiri. Akan tetapi akan ada adjustment juga setelah tahun 2026 ini bahwa nanti net working capital-nya akan negatif dan itu akan mengurangi free cash flow-nya. Dan di sini juga saya mengasumsikan ada perputaran piutang yang makin efisien yang dimana receivable turnover-nya dari 30% menjadi 27%. Dan itu akan mendukung siklus kas yang lebih cepat untuk meski penjualannya melonjak. Kemudian saya melihat ada resiko kebutuhan modal kerja di fase maturitas, di mana current debt-nya ini bisa akan melebar, tapi pada akhirnya net working capital ini masih pada dalam batas wajar yang bisa Gotoh ini mendapatkan free cash flow yang positif. Oke, selanjutnya saya akan membahas terkait capital expenditure, karena saya melihat bahwa Gotoh ini ke depannya perlu banyak melakukan investasi di sini lebih banyak pada tangible aset dibandingkan fixed asetnya. Dan saya mengasumsikan ada kenaikan capex bertahap dan juga capex-nya ini nanti akan naik dari 3 triliun di tahun 2026 hingga 2036 akan ada capex sebesar 16,3 triliun. Dan rasio belanjanya ini kemudian rasio pemeliharaannya saya gunakan asumsi 5% dari nilai aset untuk kemudian menghitung depresiasi dan juga amortisasi.
Oke, terakhir saya ada perhitungan dari market size saya sendiri untuk pasar raksasa didominasi oleh fintech dan juga e-commerce. Dan untuk serviceable available marketnya sendiri di regional targetnya 1,9 eh, dengan porsi fintechnya itu 51%, e-commerce maaf 51% fintech, e-commerce-nya 41% dan on-demand service-nya 8%. Berikut adalah sumber yang saya gunakan dari ada sumber eksternal dari Trading Economics dan juga dari laporan internal Goto dan juga laporan keuangannya dan saya juga banyak menggunakan Statista untuk menghitung industri dan juga Mordo Intelligence. Baik, terima kasih Pak Kus atas kesempatan, waktu dan juga perhatiannya. Eh, Berikut adalah presentasi saya terkait valuasi Goto. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa mendapatkan manfaat dan juga berguna di kemudian hari. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.